bekerja di bidang properti. Biasanya ayah melelang rumah hasil sitaan dari bank. Saat itu ayah mendapat sebuah rumah yang letaknya di pinggir jalan dan bisa dibilang cukup besar, meskipun rumah itu tidak bertingkat. Setelah diproses ini itu, ayahku kini yang memegang untuk menjual rumah itu. Entah mungkin ditawarkan atau diproses lelang. Saat itu ayah mengajakku untuk mengecek rumah itu. Di jalan menuju ke rumah itu, ayah cerita kalau rumah itu rumah sengketa. Pemilik rumah itu sebenarnya sudah meninggal. Ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Rumah itu diwariskan kepada anak perempuannya. Namun suami dari anak perempuannya ini memilih menjual rumah itu. Sedangkan dari pihak keluarga orang tuanya tidak setuju. Sampai akhirnya rumah itu pada akhirnya akan dijual dan diurus oleh ayahku. Saya agak dilema untuk menjual rumah itu. Tapi ya bagaimana lagi, klien yang meminta, yang dilaksanakan. Kurang lebih 1 tahun setelah rumah itu ditinggalkan, keadaannya kosong. Aku dan ayah ke sana untuk mengecek apakah ada perlu renovasi dan airnya masih bagus atau tidak. Untuk akhirnya nanti dibersihkan, difoto, lalu siap dipasarkan. Di sana ayah janjian bersama Pak Joko. Bisa dibilang dia tukang kebun yang sering membersihkan daerah sana. Ya, sekalian ngurus-ngurus lah. Singkat cerita kami sampai, dan ketika aku lihat rumahnya, ilalangnya sudah tinggi, sudah tidak terurus. Tapi bangunannya masih bagus. Pak Joko menyambut kami. Dia sudah menunggu. Kami masuk ke dalam rumah. Wow. Di dalam rumah ini masih banyak benda-benda yang belum dibawa. Ada lemari, tempat tidur, sofa. Ya, bisa dibilang hampir semua barangnya masih utuh. Bahkan baju-baju almarhum pemilik rumah ini pun sempat kulihat masih menumpuk. Ada di lemari, di tempat setrikaan. Seakan-akan ditinggalkan begitu saja. Sepertinya dari pihak keluarganya pun belum ada yang pernah kesini lagi setelah konflik yang terjadi. Aku duduk di ruang tamu menunggu bosan. Ayah berbincang dengan Pak
Ya udah belum ngeceknya. Aku lapar nih. Mau balik jam berapa? Ayah melewatiku begitu saja, pergi ke arah dapur sambil mengecek yang lainnya. Karena bosan, aku pun berjalan-jalan di sekitaran ruangan di dalam rumah itu. Ada 3 kamar di dalam rumah itu. Kamar utama, dan ada 2 kamar lainnya, dan sepertinya itu hanya kamar tamu. Karena tidak ada pernak-pernik lain, hanya tempat tidur, meja dengan cermin, lemari. Tidak ada hiasan dinding atau benda-benda yang menandakan bahwa kamar itu ditinggali oleh seseorang. Aku coba masuk lebih dalam lagi. Ternyata di dalam rumah itu ada satu ruangan yang kosong. Ruangannya tidak terlalu besar. Ya mungkin 1,5 meter kali 2 meter. Cukup memanjang, dan di dalam tidak ada apa-apa. Hanya pintu, lalu ada ruangan kosong itu. Tidak ada ventilasi atau apapun di sana. Ini ruangan apaan ya? Gudang kali ya, pikirku. Tapi di sisi yang lain aku lihat ada ruangan yang memang diperuntukkan untuk gudang. Lalu ini ruangan apa ya? Aku lalu masuk ke dalam ruangan itu dan astaga, tiba-tiba pintu tertutup dari luar. Seketika di dalam ruangan itu sangat gelap. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku memegang tembok, memapah langkahku menuju ke arah pintu sambil meraba-raba. Sampai ketika aku memegang tembok, aku merasa memegang sesuatu yang lain. Seperti anggota tubuh. Iya, seperti bahu. Aku memegang bahu dan kontan aku langsung melepaskan tanganku. Sampai terdengar suara pintu terbuka dan itu ayah. Ayah melihatku kebingungan. Aku langsung lari keluar dari ruangan itu. Aku mengatur nafasku. Aku duduk di ruang tamu, melihat ayahku lanjut membersihkan yang lain. Tatapanku masih melihat ke arah ruangan yang aneh itu. Baru saja aku memalingkan wajahku, tiba-tiba terlihat ada yang berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Sangat jelas ada orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Dan itu seorang laki-laki. Aku beranikan diri sekali lagi untuk mendekati ruangan itu dan mengintip ke arah dalam ruangan itu. Dan ketika aku lihat, di ujung ruangan itu ada seorang yang berdiri. Seorang lelaki
dengan rambut pendek hitam dan memakai baju hitam, celana hitam. Dia berdiri menghadap ke arah tembok. Terdengar lelaki itu seperti bergumam sesuatu, namun tidak jelas, seperti merafal doa atau entahlah. Aku pun refleks memanggil ayah. Ya sini ya, sambil terus mengunci mataku ke arah lelaki yang berdiri di ujung ruangan itu. Ya cepat ya, sini ya. Lelaki itu masih terlihat di dalam ruangan itu sampai ketika ayahku datang dan menepuk bahuku. Pandanganku sempat teralihkan dan ketika aku lihat lagi, sosok itu hilang seketika. Ayahku bertanya kenapa. Aku bilang, aku melihat seseorang di dalam ruangan itu. Namun jelas-jelas ruangan itu tidak ada siapa-siapa dan tidak ada jalan keluar lain selain pintu yang ada di depanku. Jantungku berdegup dengan kencang. Dan refleks aku bilang pada ayah, ya, rumah ini berhantu. Aku berdebat dengan ayah sampai Pak Joko pun mendengar pembicaraan kami. Pak Joko coba menenangkanku dan bertanya kenapa, apa yang aku lihat. Aku bilang, aku melihat lelaki cukup tinggi, pakai baju serba hitam, rambutnya pendek, namun aku tidak melihat wajahnya. Pak Joko lalu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya dengan santai, mungkin yang aku lihat itu adalah Rudy. Lalu Pak Joko mengajak aku dan ayahku untuk melihat ke halaman belakang. Dan di halaman belakang terlihat ada taman namun tidak cukup luas. Dan di taman itu ada sebuah batu. Itu batu nisan. Dia bilang Rudy adalah anak pertama dari pemilik rumah ini yang meninggal. Saking sayangnya orang tuanya pada Rudy, ketika Rudy meninggal mereka tidak ikhlas dan ingin selalu tetap bersama Rudy. Maka dari itu Rudy dikuburkan di rumah ini agar setiap hari ayah dan ibunya bisa melihat Rudy beristirahat dengan tenang. Setelah itu kondisi mereka memburuk, jatuh sakit, dan akhirnya meninggal. Aku dan ayah saling bertatapan. Mungkin inilah yang menyebabkan perdebatan. Rumah ini dijual karena bisa dibilang ada sebuah cerita di rumah ini. Dan jika ia dijual pun, maka makamnya harus dipindahkan.
Dan ketika aku tanya ruangan apa itu, Pak Joko tidak terlalu banyak menceritakannya. Dia menepuk bahuku dan bilang, "Sudahlah. Ada hal-hal yang perlu diketahui dan ada hal-hal yang tidak perlu